dalam orang-orang di sekitar kita. Tapi ternyata kita seperti gelas kristal. Ya. Kita tahu kita sudah dibersihkan, kita sudah baik, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih suka hidup di luar kehendak Tuhan. Kita suka sering merasa, nggak apalah, cuman sedikit aja kok, Tuhan pasti maklum lah. Berarti kita ada kekotoran. Yang Tuhan mau adalah kita harus membersihkan diri kita. Kita harus bersih, lepaskan segala kekotoran yang selama ini mungkin tanpa kita sadar maupun kita sadar kita lakukan. Karena apa? Karena kita adalah alat Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenarannya, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang di mana kita berada. Yang pertama, hidup kudus karena kita mau dipakai sebagai anaknya. Yang kedua, kita disebut sebagai anaknya. Saya bersaksi lagi sedikit. Saya berasal dari keluarga yang bukan keluarga berada. Keluarga saya mungkin di antara menengah dan bawah, ya tengah-tengah ya gitu ya. Waktu kecil saya punya dua keluarga, punya dua saudara. Saya paling kecil dan papa saya. Saya hidup dengan taraf kehidupan yang pas-pasan. Kenapa saya bilang pas-pasan? Karena orang tua saya tidak bekerja di dalam perusahaan, tapi dia mempunyai wirausaha kecil, yaitu berjualan kue. Bukan berjualan kue secara besar-besaran, hanya bikin kue basah titip di toko-toko di pasar tradisional gitu ya. Nah itu saya merasa bahwa orang tua saya itu begitu sangat memperhatikan saya, walaupun dia harus bersusah payah ya. Kalau dulu kan waktu saya sekolah, kalau sudah mau libur Natal, mau sekolah 2 bulan ya. Memang Indonesia itu sangat mantap gitu ya. Orang anak-anak libur, gurunya mau makan, itu benar juga sebenarnya. Kita libur kan guru-guru kita kan pasti makan, mesti makan. Makanya kalau mau liburan panjang dikenakan uang sekolah 2 kali 2 bulan. Nah kalau hal itu saya unjukkan ke orang tua saya pusing, muter mikir gitu. Karena apa? Karena dengan berjualan kue kan perlu modal ya. Dia harus bikin, dia harus beli bahan baku, dia bikin kue baru jual. Nah, waktu dia jual dia nggak langsung terima uang cash, harus titip dulu, nanti trip yang kedua baru ambil lagi duitnya, baru kasih lagi. Nah, kalau setiap kali bayaran datang gitu, orang tua saya, wah ini pergumulan. Makanya kadang-kadang orang tua saya waktu dia beli bahan baku di pasar ya, dia bernegosiasi dengan yang punya toko, bisa nggak saya utang dulu. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberikan orang yang rela memberikan utang kepada orang tua saya. Hal ini bukan saya mempermalukan orang tua, cuman saya melihat bahwa orang tua dia akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Amin. Apapun yang dia alami, susah pun akan dia bela. Yang penting anaknya hidup senang, anaknya tercukupi. Makanya sempat ada orang tua saya bilang, seorang orang tua itu akan merelakan kepala menjadi kaki atau kaki menjadi kepala. Bukan orang tua saya pemain sulap ya, tapi maksudnya dia akan relakan kehidupannya, apapun kesusahan yang dia hadapi, dia akan relakan. Itu orang tua duniawi aja begitu, apalagi Bapak kita di surga. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya tergeletak ya. Makanya kita harus bangga disebut sebagai anaknya, karena dia akan memegang kita dengan tangan kanannya, dia akan memimpin kita, sehingga waktu kita menjalankan kehidupan kita akan ditopang dengan kuat kuasa Tuhan ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari sharing saya pada hari ini, yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami multiplikasi dan promosi. Yang pertama, pastikan iman kita tetap
mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pada waktu kita pertama kali dibaptis, pegang itu, bahwa hidup saya hanya untuk Tuhan. Tuhan adalah Juru Selamat saya. Dia adalah Tuhan yang hidup. Pegang itu. Jangan sampai waktu kita menjalani kehidupan ada susah, kita sangkal Tuhan kita. Atau mungkin banyak kita lihat di dalam berita-berita di TV ya, dia berasal dari keluarga Kristen, tapi ketika dia mendapatkan teman hidup, dia meninggalkan Kristen, dia meninggalkan Tuhan, dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi biarlah kita yang hadir pada sehari ini, kita harus tetap pegang bahwa Tuhan itu adalah Juru Selamat kita dan Tuhan kita. Yang kedua, miliki kasih kepada sesama. Ya. Jangan hanya kasih kepada orang yang karena dia bisa memberikan manfaat buat kita, tapi Tuhan mengajarkan kasihlah kepada sesama manusia. Ya. Apapun yang kita alami, kita harus kasih. Yang ketiga, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi sudah jelaskan, tidak cukup hanya ke gereja, FA, setelah itu Alkitab ditaruh di rak. Ini saya alami dulu ya waktu saya belum lahir baru. Alkitab hanya saya pegang setiap hari Minggu. Setelah itu ya taruh aja di meja kan, di mana saya tidak pernah buka. Tapi puji Tuhan, setelah lahir baru saya melihat bahwa firman Tuhan itu adalah makanan manusia rohani kita. Jadi miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Setelah kita mengetahui firman Tuhan, jangan hanya sebagai pengetahuan, tapi kita praktekkan di dalam kehidupan kita, sehingga firman itu boleh membuat kehidupan kita itu berkenan. Ya. Terus yang keempat, miliki hidup yang tidak bercacat celah atau kudus sesuai dengan standar Tuhan. Ya. Kita tidak bisa hidup di dua dunia. Ya. Ada binatang yang bisa hidup di dunia, ikan di air atau di darat gitu ya. Katak ya, kodok gitu ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak bisa hidup begitu. Kita harus mempunyai kepastian bahwa kita harus hidup kudus. Tidak bisa berkompromi dengan Nabi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Serahkan kepada Tuhan.